Lanjut episode 4 Marvel Agent Carter. Ditampakkan Jarvis sedang melakukan pembayaran transaksi pengiriman barang. Namun transaksi itu tidak berjalan mulus. You were saying? A commodity or service should really have no effect. Agen Carter juga berada di lokasi sekitar tempat transaksi tersebut untuk mengawal Jarvis. Jarvis yang dalam bahaya langsung diselamatkan Agen Carter. Carter dan Jarvis kemudian mengecek paket yang berada dalam gerbong kereta api. Ternyata yang berada di dalam adalah Stark sedang bermain biliar. Waduh, Stark. Setelahnya, Carter dan Jarvis membawa Stark menuju rumah Stark. Namun di tengah jalan, Carter melihat dari kejauhan para agen SSR sedang berada di sana. Diputuskanlah Stark menginap di kosannya Carter. Mereka berdua masuk lewat pintu rahasia, lalu menggunakan lift untuk laundry dan hampir saja ketahuan sama ibu kosnya Carter. Di kantor, Kapten Dooley berdiskusi ketat dengan Thompson. Didapati info tentang Lead Brannish and Bad Guys. Kedua orang itu adalah tentara Rusia yang ada keterkaitan dengan Kolonel Ernest Muller di pertempuran Finau. Jadi, Dooley pergi ke Jerman hendak menanyakan perihal kejadian yang sebenarnya dan info tentang Bad Guys and Lead Brannish. Good luck, Chief. Thank you, Chief. Di dalam kamar Carter, Stark menanyakan tentang apa saja penemuan yang telah ditemukan Carter agar Stark bisa mencari sisanya di pasar gelap dengan memberi Carter teknologi terbarunya, yaitu kamera pulpen. Di kantor SSR, Thompson memberitahu agen yang lain tentang pergantian Dooley yang sementara ini dan menugaskan semua agen untuk lembur agar bisa menyelesaikan kasus Stark dengan cepat. Masuklah Carter ke ruangan lab dengan pura-pura nanya tentang penelitian penemuan teknologi Stark. Saat ilmuwan menjelaskan, Carter pun asik memotret menggunakan kamera pulpen dari Stark. Souza yang penasaran dengan penelpon gelap di dermaga kemarin malam mencoba mencari sidik jari yang ada di telepon umum tersebut. Di saat itu melihat ada dua orang yang sedang duduk di dermaga, Souza langsung mendekati mereka dan hendak menanyai mereka. Namun salah seorang berusaha untuk melawan Souza. Di tempat lain, orang yang kemarin malam transaksi dengan Jarvis dibunuh oleh bosnya karena gagal dalam pekerjaannya. Kita anggap nama bosnya White dan didapati nama Peggy Carter di situ. Teknologi Stark yang telah difoto Carter sedang dianalisa bersama Stark di ruangan kedap cahaya. Orang yang melawan Souza tadi dibawa ke kantor SSR untuk ditanyai. Kita sebut saja Fed. Souza membujuk agar Fed memberitahu siapa orang yang berada di dermaga. Namun Fed masih diam membisu. Thompson yang melihat Souza merasa si Fed hanya membuang waktu saja. Namun Souza bersikeras bahwa Fed itu adalah saksi yang layak diperhitungkan. Setelah dicek Stark, semua penemuan berada di dalam lab SSR. Lalu Stark pengen Carter mencuri salah satu penemuannya itu. Penemuan berbahaya yang jika meledak di New York bisa mematikan jaringan listrik ke semua wilayah 3 negara bagian. Stark memberikan Carter maket benda penemuannya itu agar ditukarkan dengan yang asli. Carter kemudian mengajak Jarvis untuk pergi. Tanpa disadari, White sedang mengintai di belakang mereka. Di ruang interogasi Souza, Thompson tiba-tiba datang sambil membawa sebotol minuman dan roti. Sambil makan dan minum, Thompson merayu Fed jika Fed beritahu yang dilihatnya di dermaga, maka minuman dan roti ini untuknya. Dan taktik Thompson pun berhasil. Fed mengaku ke Souza bahwa ada pria dan wanita yang naik turun kapal sebelum polisi datang. Diperlihatkan foto wanita berambut pirang oleh Souza. Fed berkata rambutnya hitam. Di tempat lain, Dooley sudah berada di dalam penjara tempat Kolonel Muller berada. Diperlihatkan foto Lead Brannish and Bad Guys. Dalam data intel, kedua orang itu sudah tewas dalam pertempuran Finau. Namun kemarin masih beredar di Amerika, yang sekarang akhirnya mereka telah tewas. Dooley juga menawarkan sianida, cara kematian yang cepat ke Kolonel Muller, timbang digantung, agar Muller mau bercerita tentang pertempuran Finau. Muller berkata bahwa tidak ada tentara Nazi membunuh orang Rusia di Finau. Saat Nazi datang ke Finau, semua mayat sudah pada mati menggunung dan terkoyak. Whoever attacked them was long gone. Dooley sempat bingung, diam, membisu, dan kemudian memberikan sianida ke Muller. Carter yang tiba di kantor SSR dengan cepat menyelinap melewati Thompson and Souza. Kemudian masuk ke lab
untuk menukar maket Stark dengan yang asli. Setelah Carter mendapatkan penemuan itu, Carter merasa ada sesuatu yang disembunyikan, hingga Carter menekan tombol. Didapati dalam benda bulat itu sebuah tabung berisi cairan merah. Setibanya di kosannya, Carter langsung menanyakan ke Stark mengenai isi tabung itu. Ternyata itu adalah sampel darahnya Kapten Amerika Steve Rogers. Steve Rogers' blood. Mendengar hal itu, Carter memukul Stark. Carter merasa dibohongi oleh Stark. Stark meminta maaf dan menjelaskan bahwa sampel hanya tinggal satu. Jadi rencananya Stark ingin menggunakan darah Steve untuk keperluan vaksin dan obat-obatan. Tapi ya begitulah, Carter tidak percaya dengan Stark karena Carter yakin Stark hanya ingin menggunakan untuk keuntungan pribadinya. Carter pun berlalu pergi. Tidak lama kemudian, masuklah White ke kosannya Carter. Dia hendak masuk diam-diam ke kamar Carter, namun diketahui oleh Dottie. Ketika White hendak menembak Dottie, tanpa diduga, Dottie dengan cepat bergerak melumpuhkan White. White pun tewas seketika. Wah. Besoknya, Jarvis bertemu dengan Carter untuk meminta maaf tentang yang dilakukan oleh Stark. Tapi ya gitu deh, Carter masih kesal dibuatnya. Lalu Jarvis bertemu Stark yang kemudian menyuruh Stark sendiri untuk meminta maaf ke Carter. Nggak taunya ada kakek Stanley yang duduk di sebelah Stark. Di kantor SSR, Souza yang penasaran dengan wanita berambut pirang kemudian menambah warna hitam di foto itu. Tidak lama kemudian datang Kapten Dooley and Thompson. Thompson menanyakan tentang Mueller. Dooley berkata, mayat orang Rusia ada di mana-mana dan tidak mungkin Lev Branis and bad guys yang membunuh itu semua. Lalu Thompson memperlihatkan catatan di pangkalan Vinau dan ada nama Howard Stark tertulis di situ. Di kosannya, Carter membuat lubang rahasia di dinding kamarnya untuk menyimpan sampel darah Steve Rogers. Lalu ditampakkan Dooley yang masih berada di kantor saat itu dikejutkan dengan mesin tik yang bergerak sendiri. Dipersembahkan oleh Segepok Cerita. Ya, segepok aja ceritanya, gak usah banyak-banyak, ntar nagih loh.